Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamil, ya bunda-bunda di rumah yang sedang hamil sudah memasuki trimester ketiga, ya itu artinya bentar lagi mau lahiran. Ya bentar lagi sudah mau ketemu babynya ataupun bayinya. Nah ini bisa dibilang kalau trimester ketiga itu tinggal nunggu hari, ya tinggal nunggu waktu si baby keluar. Nah tapi kalau sudah trimester ketiga ada beberapa hal wajib yang harus ibu hamil lakukan, ya bumil lakukan. Ya kenapa wajib? Ya ini karena penting. Ya kalau perlu bumil buat catatan, ya buat diingat-ingat biar nggak lupa. Nah pada video kali ini kita akan membahas yang wajib dilakukan ibu hamil saat trimester ketiga. Nah artinya kalau wajib ini memang penting ya. Jadi jangan sampai kelupaan. Jadi jangan sampai saat sudah trimester ketiga ya seperti ngikutin alur aja, ngikutin arus ya, nggak ngapa-ngapain, ya cuman nunggu bayi keluar, ya itu nggak boleh. Karena memang ada beberapa hal penting yang harus teman-teman bumil tahu. Yang pertama, rancang rencana kelahiran. Ya, jadi teman-teman harus merancang nih, nanti persalinnya seperti apa. Ya, sudah berkonsultasi ke dokter ataupun ke bidan. Nah, kira-kira nanti teman-teman lahirannya bagaimana? Bisakah normal atau tidak? Kalau seandainya lahirannya normal, teman-teman mau lahiran di mana? Kemudian nanti bagaimana ya teman-teman cara melahirkannya, penanganan nyerinya. Nah kemudian juga kalau seandainya tidak bisa normal karena ada indikasi tertentu, ya teman-teman jangan memaksakan ingin lahiran normal. Berarti memang yang terbaik adalah cara persalinannya yang non normal ataupun misalkan sesar gitu ya. Nah jadi penting teman-teman tanyakan ke dokternya, ke bidannya bagaimana perkembangan persalinan teman-teman nantinya. Yang kedua, waspadai hipertensi kehamilan. Nah teman-teman ya walaupun tidak memiliki riwayat hipertensi, bisa saja saat nanti sudah trimester ketiga teman-teman mengalami hipertensi kehamilan ataupun preeklamsia. Nah ini bisa terjadi, jangan dianggap remeh. Teman-teman harus rajin kontrol tensinya, kontrol kesehatannya. Ya misalkan ada jadwal ANC jangan dilewatkan, ada saran untuk berkonsultasi ke dokter jangan diabaikan. Nah dengan begitu teman-teman bisa mengetahui tensinya normal atau tidak. Nanti kalau memang tensinya tinggi ya disarankan untuk cek urin, ya cek protein urin, ya cek saja. Dan yang paling penting teman-teman harus mengetahui tanda-tanda dini yang bisa teman-teman rasakan, misalkan sakit kepala hebat, ya kemudian juga bengkak pada tangan ataupun kaki, penglihatan kabur. Nah jadi teman-teman harus tahu kalau menemukan tanda-tanda tersebut ataupun merasakan tanda-tanda tersebut jangan tunda-tunda untuk berkonsultasi ke dokter. Yang ketiga, hitung tendangan bayi. Ya teman-teman, saat trimester ketiga juga harus menghitung tendangan bayi. Nah kenapa dihitung? Itu penting. Ya karena bayi itu di dalam perut itu ada polanya, ada pola bangunnya, ya ada pola gerakannya. Karena semakin bertambah usia tendangan biasanya semakin kuat. Nah kalau seandainya teman-teman merasakan tendangannya berkurang ataupun tidak ada gerakan ataupun tendangan, ya itu hati-hati sekali. Ya hati-hati sekali karena banyak ya kejadian ya tiba-tiba sudah trimester ketiga tendangan bayinya berkurang, sekali dicek ya bayinya itu sudah meninggal di dalam kandungan. Nah jadi penting yang ketika pola gerakan berubah, jumlah tendangan berkurang, ya tidak ada salahnya untuk berkonsultasi ke bidan ataupun dokter. Yang keempat, cukupi zat besi. Nah teman-teman ya walaupun sudah trimester ketiga teman-teman tetap memperhatikan makanan yang dikonsumsi, ya nutrisinya, gizinya. Ya jangan sampai teman-teman kekurangan zat besi. Karena kalau kekurangan zat besi tentu ini akan mempengaruhi kehamilan teman-teman. Dan juga nanti persalinan ya. Misalkan kadar hemoglobinnya rendah. Ya ini juga bahaya nantinya. Jadi jangan sampai teman-teman kekurangan zat besi. Teman-teman bisa mengkonsumsi makanan sayuran hijau ya, daging-dagingan tanpa lemak. Ataupun ketika diberikan suplemen yang mengandung zat besi ya konsumsi sesuai dengan aturan ataupun anjuran. Karena dengan mengkonsumsi zat besi ya zat besi ini diperlukan untuk tubuh teman-teman memproduksi sel darah merah. Yang kelima, pelajari tahapan persalinan. Teman-teman harus mengetahui tahapan persalinan itu seperti apa. Ya kontraksinya itu seperti apa.
kontraksi yang mau melahirkan ataupun kontraksi palsu. Kemudian juga berapa sering ya kontraksi itu akan muncul dan bagaimana ya ketika muncul, bagaimana cara menanganinya ketika muncul kontraksi. Kemudian juga kalau teman-teman memang ini persalinan pertama, itu kan belum ada pengalaman, jadi kan belum tahu. Jadi memang harus minta ajarkan sama bidannya, tanyakan sama dokternya. Jadi jangan malu bertanya, jangan hanya diperiksa selesai sudah. Ya harus tanya selengkap-lengkapnya. Ya bagaimana nanti dok kontraksinya, seperti apa yang dirasakan, seberapa lama ya ketika kontraksi datang. Ya ketika kontraksi datang itu nyeri atau tidak, bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana tahapan persalinannya. Ya pokoknya tanyakan. Ya tanyakan jadi bisa dipelajari. Yang keenam, cukup istirahat. Cukup istirahat, cukup tidur diperlukan ya saat trimester ketiga ataupun bukan. Nah, karena dengan teman-teman cukup tidur, cukup istirahat, ini akan membuat tubuh lebih rileks. Kalau seandainya kurang tidur, ya kurang istirahat, tubuh stres, ya kesehatan juga akan menurun. Yang ketujuh, persiapan menyusui. Nah, teman-teman harus tahu juga ya bagaimana nanti saat bayi sudah lahir, bagaimana proses menyusuinya, ASI pertama kali, kemudian juga fungsi ASI itu seperti apa, manfaat ASI seperti apa, kemudian kalau seandainya tidak keluar ASI-nya bagaimana yang dilakukan, ya seandainya tiba-tiba terasa nyeri di payudaranya, itu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi memang penting ya untuk mengetahui persiapan menyusui. Nah, kalau ada kelas menyusui, ya ikut aja ya ataupun bisa bertanya ke bidan ataupun ke dokternya. Yang kedelapan, pelajari perawatan bayi baru lahir. Nah, jadi nggak fokus ke ibu hamil saja, tetapi bayinya juga harus difokuskan. Nanti kalau sudah lahir, bagaimana cara perawatannya, bagaimana nanti kalau seandainya mau memandikan bayinya, bagaimana nanti mau mengganti popok, baju, ya celana misalkan, ataupun bagaimana nanti perawatan tali pusatnya. Jadi harus diketahui juga ya bagaimana cara perawatan bayinya. Untuk perawatan bayi, ya ibu hamil bisa bertanya ke saudaranya, ke bidannya, ke dokternya, ataupun baca-baca buku tentang perawatan bayi baru lahir. Yang kesembilan, konsultasi ke dokter. Nah, ini penting teman-teman ya untuk berkonsultasi ke dokter. Nanti diperiksa kandungannya, kehamilannya, ya besar perutnya, panjang tinggi fundusnya. Jadi diperiksa. Ya mulai dari tekanan darah teman-teman ya, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang jika diperlukan, ya kalau perlu di USG. Nah, nanti diketahui bisa tidak persalinan normal. Ya nanti kalau seandainya persalinan normal, bagaimana tanda-tanda mau lahiran pasti dijelaskan oleh dokternya. Kalau seandainya nanti harus sesar, ya juga harus dijelaskan juga ke dokternya ya. Dok, kira-kira bisa normal enggak? Enggak. Nah, kalau seandainya enggak, ya ikuti instruksi dokternya harus ngapain, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Nah, jadi penting berkonsultasi ke dokter. Nanti kalau seandainya kehamilannya lewat bulan, ya apa yang harus dilakukan juga ditanyakan ke dokternya. Jadi konsultasi itu penting untuk melihat kesehatan ibu dan juga kesehatan bayi dalam kandungan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sebarkan video ini, viralkan. Salam sehat, sampai jumpa.